Oke, kita sering banget dengar istilah-istilah penelitian yang kayaknya ribet ya. Nah, kali ini kita akan bongkar 3 konsep paling dasar, populasi, sampel, dan teknik sampling. Tenang aja, dalam 5 menitan ke depan, semua ini bakal jadi gampang banget buat dipahamin. Kamu pernah kepikiran nggak sih gimana caranya hasil pemilu yang pesertanya jutaan orang itu bisa ditebak dan seringnya akurat cuma dari survei ke 1.000 atau 2.000 orang? Kayak sulap ya, tapi ini bukan sulap loh, ini semua soal kekuatan statistik dan metode yang tepat. Ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari misteri di balik jajak pendapat, terus kita bedah satu-satu apa itu populasi, apa itu sampel, kenapa cara pengambilannya penting banget, dan terakhir, gimana kita bisa narik kesimpulan dari situ? Oke, kita langsung masuk aja ya. Rahasia di balik survei-survei kilat yang hasilnya sering benar itu sebenarnya simpel banget. Kuncinya adalah kita nggak perlu tanya ke setiap orang untuk tahu pendapat mayoritas. Kita cuma perlu tanya ke sebagian kecil orang, asalkan orang-orang itu dipilih dengan cerdas. Biar gampang banget ngebayanginnya, kita pakai analogi sederhana ya. Coba bayangin kamu lagi masak sepanci besar sup. Nah, seluruh isi sup di dalam panci itu, itulah yang kita sebut sebagai populasi dalam dunia penelitian. Nah, lihat ya kelompok besar yang di sebelah kiri ini. Itulah populasi kita. Populasinya bisa apa aja loh. Bisa seluruh pemilih di Indonesia, bisa semua siswa SMA di satu kota, atau semua pengguna sebuah aplikasi. Intinya, itulah panci sup raksasa yang kita pengen tahu rasanya. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih formal, definisinya populasi itu adalah koleksi total dari semua kasus yang menjadi perhatian peneliti. Gampangnya, populasi itu adalah semua yang ingin kita pelajari dan kita simpulkan, keseluruhannya. Logikanya, kalau mau tahu rasa sup, kamu kan nggak perlu minum satu panci penuh ya kan? Kamu cukup ambil 1 sendok, cicipin, dan kamu udah tahu rasanya. Nah, 1 sendok inilah yang kita sebut sebagai sampel. Gambar ini ngejelasinnya pas banget. Kita comot sebagian kecil dari populasi yang super besar tadi, seperti yang kelihatan di kanan. Nah, sampel inilah yang kita harapkan bisa ngasih gambaran soal rasa dari keseluruhan isi panci tadi. Definisi resminya, sampel adalah sebagian dari keseluruhan dan dianggap mewakili seluruh populasi. Coba deh perhatiin, ada satu kata yang penting banget di sini, mewakili. Ini adalah inti dari segalanya. Sampel harus bisa mewakili. Nah, ini dia bagian yang krusial banget. Nggak sembarang sendok bisa kita percaya loh. Justru, cara kita ngambil sendoknya, atau yang disebut teknik sampling, itu yang menentukan segalanya. Coba bayangin, sebelum nyicip sup, pasti kamu aduk dulu kan pancinya? Perbandingannya jelas banget di sini. Sampel yang baik, yang diambil dengan teknik yang benar, itu akan ngasih kita hasil yang akurat. Sebaliknya, kalau sampelnya diambil asal-asalan, misalnya cuma nanya ke teman-teman dekat kamu aja, hasilnya bisa bias dan, wah, bisa total menyesatkan. Kita balik lagi ke sup tadi. Kalau semua bumbu dan garamnya ngendap di dasar panci, terus kamu cuma nyendok bagian paling atasnya aja, rasanya pasti hambar kan? Itu sama sekali nggak mewakili rasa sup yang sebenarnya. Nah, mengaduk sup itu sama aja kayak melakukan teknik sampling yang benar, yaitu memastikan semua bagian dari populasi punya kesempatan yang sama buat terpilih jadi sampel. Oke, analoginya udah dapat banget ya. Sekarang, yuk kita lihat gimana sih konsep panci sup dan sendok ini benar-benar diterapin di penelitian-penelitian di dunia nyata. Konsep ini tuh dipakai di mana-mana, serius deh. Misalnya, ada penelitian tentang kemampuan berpikir siswa SMA. Nah, peneliti kan nggak mungkin ngetes setiap siswa SMA di seluruh Indonesia. Itu populasinya gede banget. Jadi mereka ambil sampel aja, mungkin beberapa ratus siswa dari berbagai sekolah yang dipilih secara acak. Dari hasil sampel kecil itu, mereka bisa narik kesimpulan soal kemampuan berpikir populasi siswa SMA yang jauh lebih besar. Jadi, kesimpulannya gitu. Gampang kan? Populasi itu panci supnya, sampel itu sendoknya. Dan teknik sampling adalah cara kita ngaduk dan nyendoknya. Makanya, lain kali kalau kamu baca berita tentang hasil survei atau jajak pendapat, jangan langsung percaya gitu aja. Coba deh iseng tanya ke diri sendiri, sampelnya ini siapa ya? Dan gimana cara mereka milihnya? Kira-kira, supnya udah diaduk dengan benar belum ya? Sip, terima kasih sudah menyimak.